Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Waalaikumsalam Allah, warahmatullahi. kita kembali lagi di channel PACGB Ansor Kepuh Teluk. Tentunya kita sudah bersama tamu-tamu luar biasa pada saat ini, sampai ada 3 pemateri. Yang pertama ada beliau, Bapak Rafi, ini selaku Ansor mana Pak? Daun. Daun mana? Daun. Daun, Pak. Daun satu ya. Satu dan Satu dan dua. Ini beliau seorang dosen dan juga sekaligus pengurus Ansur Daun 1 dan 2 Ranting. Nah, nanti biar kalian juga tahu sedikit daripada apa sanad beliau ini dari mana, biar dijelaskan oleh Pak Rafi. Dan ini dari perwakilan PAC Tambak. PAC GP Ansur Tambak Ranting Lampang Kubu. Dan ini perwakilan dari mahasiswa atau Dema. Apa panjangan Dema? Dewan Eksekutif Mahasiswa di SDIT Raden Santri Gresik. Ini komplit, nanti biar dari dosen dan dari PAC termasuk dari mahasiswa bagaimana perbandingan, apakah yang dikatakan seorang pendidik ini benar-benar dirasakan. Kita langsung pertemukan seorang pendidik dan pesertanya sekalian. Mungkin bisa disampaikan sedikit, Anda katanya kan seorang NU, sampai tulang somsomnya NU gitu. Makanya itu sampai tulang somsomnya ini NU. Biar orang-orang pada mengenal Anda ini, kira-kira Anda dari kecilnya di mana kok bisa sampai tulang somsomnya NU ini? Oke, terima kasih Pak. Mengenai tentang sanad ya, sanad NU itu ya, dari kalau berbicara leluhur itu memang semuanya sih daerah kita itu memang identik dengan NU. Dan untuk daerah-daerah yang mungkin kalau di luar di daratan itu mungkin ada yang namanya Muhammadiyah dan sebagainya. Meskipun di sini ada juga yang Muhammadiyah, tapi dari sanad saya itu memang dari bapak dan lain sebagainya itu juga. Nah, pas saya juga dididik di lingkungan NU yang mana notabene itu berada di pondok pesantren. Yaitu dulu saya itu berada di pondok pesantren Tasirul Ulum Lauan, yang mana itu juga pondok pesantren mana itu? Lauan Teluk Dalam. Teluk Dalam. Nah, dari Teluk Dalam terus selama sampai lulus SMA di sana atau Alia. Nah, dan juga itu MA juga ada di bawah naungan Ma'arif, yang mana Ma'arif itu juga dididik dengan NU ya Pak. Nah, setelah itu saya itu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Awalnya itu Institut Agama Islam Ibrahimi, yang mana itu biasanya orang mengenal itu Suprojo, Pondok Suprojo, atau kalau nama pondok kami itu Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah. Nah, itu saya berada di sana selama dari S1 sampai lulus S2. Alhamdulillah masih S2 ya. produk di sana saya. Nah, ini luar biasa Pak Raffi sampai S2 di sana. Dan kabarnya kan memang pendiri NU ini dari sana ya. Ya, kebetulan dari pondok kami itu Nahdlatul Ulama itu yang menjadi mentornya itu adalah Yayasan Samsul Arifin dari Sukorejo ya. Dari Sukorejo. Itu mentor dari perjuangan NU atau berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, bertepatan pada beberapa hari nanti itu ada haul. Ya, bukan haul, satu abad Nahdlatul Ulama. Nah, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat. Mungkin kita kirim Fatihah dulu ya, dipimpin Pak Raffi langsung. Ala hadiyah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan, ya, karena saya menghimbau untuk ikut di acara satu abad pondok di satu abad Nahdlatul Ulama, yang mungkin hal ini sangat luar biasa ya kepada kita, sehingga bisa kita itu masih diberikan umur yang sampai satu abad pondok Nahdlatul Ulama.
Oke, Dan ini Pak Raffi luar biasa sekali dari sifat terjang atau dari sanad keilmuan kita semua sudah tahu tentunya dari Sukerjo, dan ini bukan hal yang biasa, maksudnya untuk diperkenalkan agar orang-orang semua tahu kalau katanya Gus Baha ini saat ini kita harus pasang plat nama, dalam oke, artian kalau dokter kita pasang plat nama kalau dia ahli dokter, dan kalau ini ahli pendidikan kita harus pasang plat nama agar orang-orang mengenal. Kalau ada masalah pendidikan, oh berarti konsul ke Pak Raffi. Kalau ada masalah sakit gigi, berarti konsul ke dokter gigi. Kira-kira oke, begitu. bagus. Kita saat ini akan membahas terkait pendidikan, Pak Raffi. Biar Oke, nanti ini langsung nyambung-menyambung ya. oke, Tidak fokus satu ke Pak Raffi ini. Kira-kira terkait pendidikan dulu, karena Anda sudah terjun di pendidikan, terutamanya di kampus ini. Menurut Pak Raffi melihat pendidikan secara umum di Bawean ini sudah seperti apa dan kurang apa kira-kira? oke. Terima kasih. Mengenai tentang dunia pendidikan yang ada pada saat ini, ya tentunya Pak, pasti ada yang maju, ada yang sedang, ada yang masih merangkak dan lain sebagainya. Nah, kalau secara umum saya katakan yang notabene kita di pulau itu sudah luar biasa ketimbang di luar pulau-pulau yang lain. Maksudnya luar-luar yang ya seperti Apa sekolah NTT. indikator luar biasanya itu apa? Ya, ketika kita melihat progres pendidikan yang selalu dibangun setiap tahun, itu merupakan prioritas yang diberikan penduduk Bawean ini kepada dunia pendidikan. Nah, itu menurut saya pribadi itu adalah sebuah progres atau itulah keunggulan. Nah, meskipun nantinya di dalamnya itu ada beberapa hal-hal yang perlu ditekankan. Seperti halnya ada model pembelajaran, ada teks, ada perangkat pembelajaran, Ya, ada kalau lain sebagainya lah. kelemahannya kira-kira Nah, butuh apa mengenai bawahnya di tentang pendidikan? kelemahan dunia pendidikan saat ini, yang pertama, kalau menerapkan kemarin itu tahun kemarin itu K13, sedangkan itu sekarang sudah berbicara mengenai tentang kurikulum merdeka. Nah, itu untuk penerapan itu yang butuh cepat seperti itu. Dan guru-guru pun di sini masih ada yang belum paham mengenai itu. Dengan Nah, adanya kurikulum kurikulum merdeka itu. merdeka. Nah, untuk penerapannya itu masih belum ada. Untuk saat ini secara umum seperti itu. Oke, kira-kira menurut pandangan ini siapa namanya dulu? Mas Reivin ya, Ya, dari PAGGP Ansor Tambak. Nah, apa yang disampaikan Pak Raffi itu benar dirasakan nggak? Dua hal kelebihan dan kekurangan tadi. Kalau menurut saya pribadi sih ya benar. Soalnya kenapa? Kalau kita masih ada di naungan lembaga, maksudnya langsung ada di lembaga MA yang ada di khususnya yang udah merdeka, itu eh, belum apa ya, belum tahu apa sih itu merdeka, apa sih eh, modul itu kayak gitu. Kalau seperti kalau perangkat pembelajaran RPP itu rata-rata lah semua dari mahasiswa itu hampir udah tahu semua. Anda ini kan termasuk mahasiswa ya. Walaupun saya rasa suara Anda tidak mewakili mahasiswa ya, paling tidak Iya. mewakili perasaan Anda lah, ya kan? Apa? Nah, ini kira-kira terkait kurikulum merdeka yang diterapkan di kampus ya Anda ya. Nah, ini bagaimana yang dirasakan itu? Dalam artian apa sudah terarahkan dengan betul atau tidak tersampaikan? Kalau menurut saya pribadi itu belum Nah, belum terarahkan. Maksudnya iya. apa yang ada di kampus itu belum ditatarkan secara apa ya kepada mahasiswanya gitu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke perwakilan DEM atau pimpinan kampus ini. Kira-kira menurut Mas Arman, Ketua DEMA ini, bagaimana terkait kurikulum merdeka atau PR pendidikan Bawean ke depan, melihat
di sekitar mahasiswanya saja. Apa yang dibutuhkan mahasiswa saat ini dan saat nanti kira-kira agar menjadi benar-benar mahasiswa yang katanya agen of change. Oke, terima kasih. Mungkin ketika kita berbicara pendidikan di Pulau Bawean, secara pembangunan semakin pesat, artinya mengalami progres. Pembangunan Tapi ya. tapi secara esensi sama sekali mengalami sebuah kemunduran. Progres ini progres pembangunan terjadi ya, teringat ke ucapan Pak Ali dari Membaul Fala itu Pak Ali Subhan ya. Ya, Pak Ali Subhan bilang gini, ketika dana bansos itu turun ke Pulau Bawean, percepatan pembangunan pendidikan, lembaga pendidikan ini mengalami peningkatan. Akan tetapi lirik terhadap esensi lembaga itu mengalami kehilangan. Artinya apa? Kualitas pendidikan yang harusnya ditekankan dalam suatu lembaga tersebut itu mengalami kehilangan ataupun kemunduran. Terlihat banyak peserta didik sekarang yang mulai malas belajar, karakter peserta didiknya itu kurang, dikatakan mengalami kemunduran dan sebagainya. Dan lagi ketika saya include ke sebuah lembaga pendidikan yang saya perbandingkan ke daratan. Nah, saya pernah mondok kan. Nah, di sana itu setidak-tidaknya siswa yang mengalami kebosanan itu diarahkan ke sebuah perpus. Nah, nyatanya di sini itu perpustakaan tidak ada. Masih minim. Berarti menurut Mas Arman ini dengan adanya pembangunan yang lebih tinggi atau progres itu belum bisa dikatakan kemajuan ya. Nggak cukup lah kalau hanya pembangunan. Nggak cukup. Kalau ya pembangunan ya harus kita ada itu toko namanya Nilpos gini. Seharusnya kita harus memahami dulu tujuan sebenarnya didirikan sebuah lembaga itu apa, untuk apa. Oke, ketika kita berbicara tentang lembaga pendidikan, tujuannya pastinya pendidikan. Untuk menunjang pendidikan seperti apa? Ya pastinya kan fasilitas tentang pendidikan itu sendiri, pengembangan akal pikiran anak didik. Butuh perpus lah kira-kira. Perpus tidak-tidaknya ya. Atau fasilitas yang mengarah ke sana. Seperti itu. Karena dulu ketika guru melihat siswanya itu mengalami kebosanan dalam belajar, itu pasti diarahkan ke perpus untuk dari apapun di sana diberikan kebebasan ataupun keleluasaan siswa untuk cari sendiri pengetahuan yang ingin dicari. Nah, itu kehilangan di sini. Berarti minimnya perpustakaan salah satunya kekurangannya. Oke. Terus bagaimana menurut beliau Pak Raffi ini terkait ide-ide Anda atau bisa disebut micro teaching lah kita juga. Coba jelaskan micro teaching itu apa sih? Belum banyak yang paham ini soalnya. Terkait masalah pendidikan, memang butuh yang namanya ketika itu seorang pendidik maka pasti mengalami yang namanya PPL kalau di mahasiswa ya Pak. Kalau di dunia pendidikan biasanya itu dididik dengan ngajar seperti itu. Nah, kalau mahasiswa PPL itu prakteknya seperti itu, kalau di dunia pendidikan sudah ngajar. Nah, micro teaching itu bagaimana? Mikro itu kan mikro itu kecil ya. Jadi teaching itu belajar bagaimana ya belajar di lingkungan kecil. Nah, seperti apa yang diterapkan di sana? Micro teaching itu apa sih? Micro teaching adalah suatu proses pembelajaran yang ditekankan untuk menggunakan beberapa model pembelajaran supaya mahasiswa atau supaya siswa itu tidak bosan ketika dikasih di pembelajaran. Itu fungsinya atau itulah sekilas tentang micro teaching.
Ya, kira-kira contoh modelnya ada berapa model lah, Oke. atau sebutkan beberapa model Kalau yang mas sering ah, diterapkan. kalau yang biasanya itu yang membosankan terhadap peserta didik itu cuman model ceramah. Kalau dulu itu ada kata-kata apa ya, eh, itu masuk sampai pulang itu biasanya nulis saja, itu waktu dulu kan. Sekarang itu cuman sudah berpindah adanya LKS itu pendukungnya, maka guru itu cuman biasanya ngajar, cuman memberikan ceramah saja, tidak memberikan praktek Berarti atau menurut Pak motivasi Raffi seperti itu. ini ya, model model ceramah sudah dikatakan tidak Ya tidak efektif, efektif tidak lah ya efektif ya, benar sekali. Terus model kedua kira-kira yang sering digunakan. Yang sering digunakan lagi itu biasanya ya tanya jawab itu yang sering digunakan. Tapi ini sekolah sekolah yang notabene itu sudah apa ya, sudah proaktif lah terhadap gurunya di depan. Biasanya ada timbul tanya jawab. Kalau lembaga-lembaga yang masih seperti yang diterangkan oleh Mas Anman tadi itu purpose tidak ada seperti itu, maka itu kesulitan. Bahkan anak-anak itu mendingan diam seperti itu daripada bertanya dan sebagainya. Untuk menerapkan model itu, untuk menerapkan beberapa kendala tadi supaya kelas itu lebih aktif dan sangat menyenangkan seperti itu, biasanya nah di kita belajarnya di micro teaching itu dulu waktu kuliah. Ada model ceramah, model tanya jawab, model apa lagi kira-kira? Diskusi diskusi tanya jawab. Terus kalau kalau di dunia di micro teaching itu ada empat secara umum itu ada. Ya, Salah satunya ada PBL, discovery, ada project. coba satu PBL itu apa? Dua apa PBL tadi? itu adalah program based learning, yang mana dulunya dikasih masalah dulu pak, anak-anak dikaitkan dengan dunia pendidikan atau dunia luar mereka yang memang real di lapangan seperti apa loh. Yang satunya apa? Yang kedua? Satunya, yang kedua itu apa tadi? Eh, project. Ya, melakukan eh, nalar seperti itu. Apa sih yang proyeknya yang harus dikerjakan sekarang seperti itu? Nah, biar tidak guru saja menjelaskan terhadap mahasiswa, terhadap siswanya, ada suatu apa ya, kesinambungan antara guru dan murid. Biar tidak mendengarkan saja, maka siswa itu dilakukan adalah kamu harus melakukan ini. Nah, nanti dijelaskan oleh siswa. Itu salah satunya. Iya, walaupun tadi sudah disebutkan banyak beberapa model ya kan, Mas Ipin selaku mahasiswa dan selaku yang diterapkan dan merasakan, apa benar apa yang dikatakan Pak Raffi tadi terkait model ceramah, PBL, project, tanya jawab, diskusi dan lain sebagainya tadi? Kira-kira model mana yang paling Mas Ipin ini rasakan lah, yang paling nyaman belajar? Kalau saya itu memilih model yang tadi yang kedua itu, model apa? Yang kedua Project project, apa? Melakukan penalaran. penalaran. Setidaknya kita ambil satu kasus, langsung kita apa ya, biar murid itu bisa mencari apa sih yang ada di kasus itu, gitu, langsung cari penalarannya gitu. Itu yang paling cocok ya. Berarti kalau model ceramah yang dirasakan Mas Sipin sendiri? Kalau model ceramah itu terlalu membosankan. Maksudnya membosankan itu kita berbicara akan ceramah-ceramah, tahunya muridnya itu malah yang tidur, ada yang berbicara sendiri kayak gitu. Lebih gak efektif ya kalau model Lebih ceramah. efektif. Iya, iya, iya. Gitu. Ini peringatan penting bagi seorang pendidik khususnya di Bawean ini. Pertama, memang kurangnya perpustakaan. Memang saya lihat gak ada perpusdes, perpus apalagi perpus jam. Iya. Kalau tingkat kecamatan dan tingkat sampai perpus nasional itu biasanya ada kalau saya ada di Jawa ini. Ya. Di bawah ini tingkat perpusdes saja tidak ada. Ini
PR besar bagi masyarakat Bawean khususnya para pendidik termasuk kepala desa untuk mengadakan perpusdes khususnya atau yang di lembaga-lembaga lah minimal ada. Ya atau dari itu Pak, atau dari perpus yang dikeluarkan atau yang berlabel Nahdlatul Ulama seperti itu kan perlu kan juga. Iya. Lebih mantap ya. Nah, ini Ya, PR juga bagi PR juga bagi ketua seperti itu. Nahdlatul Ulama ya, Ya. khususnya Ansor ini Ansor, paling tidak. Bagaimana itu adalah. Oke. Ansor itu. Kira-kira menurut Mas Arman sendiri nih selaku pimpinan kampus, ya mahasiswa, ya walaupun tak mewakili suara rakyat, ya kan? Setidaknya wakili perasaan Anda sendiri. Nah, dengan apa yang sudah dikatakan Pak Raffi Mas Ipin tadi, atau ada yang khusus secara umum, metode itu cocok ini secara umum ya, karena kalau masalah selera dalam artian saya suka ceramah metode ini. Yang paling banyak disukai kira-kira yang mana? Dan pentingkah model itu sih atau nggak pakai model lah kalau gitu? Oke ya. Kalau berbicara model dalam pembelajaran atau ngajar, itu yang perlu diperhatikan dulu itu materinya apa dulu. Proses pemilihan pembelajarannya pengen seperti apa dulu. Nah itu yang pasti itu memberikan kesenangan terhadap siswa. Itu yang pasti itu. Nah, ya kalau menurut saya itu discovery atau bisa inquiry itu menarik. Ya coba Karena- jelaskan dulu discovery itu seperti Tapi apa? Inquiry. dari sisi kalau saya itu dari sisi kontekstualnya. Artinya apa? Materi yang kita yang ada di LKS itu disederhanakan dan dikaitkan dengan pengalaman pribadi anak didik. Karena ketika dikaitkan dengan pengalaman anak didik, secara tidak langsung ia akan mudah memahaminya. Semisal kayak karena saya PPL-nya di bidang akidah, semisal ketika berbicara etika pergaulan remaja. Nah, ketika kita berbicara etika pergaulan remaja, mestinya kita kaitkan dengan bagaimana aturan-aturan bergaul di masa remaja sesuai dengan Islam. Semisal kalau kalian berteman dengan orang yang maling, otomatis secara spontan masyarakat akan melirik kamu sebagai maling juga. Nah itu kan berkaitan dengan pribadinya, pengalaman kesehariannya. Nah itu dibenturkan kepada pengalamannya, teori yang ada di LKS-nya, sehingga mengalami penyederhanaan dan mudah ditangkap oleh siswa. Nah itu kalau berbicara secara model atau metode pembelajaran. Tapi yang jelas itu ya harus tentukan dulu materinya apa, ingin pembelajaran seperti apa, itu harus ditetapkan dulu. Berarti setiap materi ada model tersendiri yang cocok lah kira-kira. Iya. Tidak bisa menentukan model mana yang paling cocok tergantung materinya apa ya. Iya. Iya. Terkait ini Pak Raffi, kira-kira karena kita sudah mulai mau menginjak kepada adzan asar kan, saya tahu Anda akan mengimami masjid kira-kira kan. Nah, jadi kita bersingkat saja untuk masukkanlah ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa itu apalah kira-kira secara umum dan kepada pendidikan khususnya yang ada di Bawean. Oke, kalau berbicara tentang masukan terhadap dunia pendidikan di sini, ya dengan pesatnya pendidikan atau dana yang cair ke daerah Bawean ini, kita harus memperhatikan seperti yang disampaikan oleh Mas Arman tadi, perpustakaan, supaya wawasan anak didik itu bisa berkembang. Tidak cuman identik dengan LKS saja. Dan mana kalau LKS itu kan lembar kerja siswa, cuman khusus pada siswa. Tapi kalau perpus itu sangat luas wawasan. Yang pertama itu harus mengadakan perpus itu. Terus yang kedua, lab itu juga sangat penting ketika kita mengadakan atau mendirikan lembaga. Tidak serta-merta kita mendirikan dan itu tidak ada seperti itu labnya dan sebagainya. Itu adalah penunjang
bagaimana kreativitas siswa di Lab sana. ya. Ya, lab. Dan terus selanjutnya lagi ada yang namanya peningkatan kualitas guru atau pelatihan. Biasanya itu BIMTEK, yang disebut BIMTEK. Nah, itu juga sangat penting dilakukan biar semua guru-guru itu update. Nah, seperti kurikulum Merdeka sekarang, biar itu update. Nah, bagaimana kepala sekolah itu mengikutkan guru-guru, ya baik itu guru agama maupun guru itu diikutkan semua, bukan malah memilih salah satu saja. Biar semuanya itu penerapannya itu seperti apa, itu biar kami semua. Nah, itu mengenai tentang masukan 3 hal yang tiga harus. hal. Nah, ini luar biasa sekali dari Pak Raffi terkait masukan di pendidikan. Ada ini PR besar bagi kita semua selaku pendidik, khususnya di Ansor, NU dan lain sebagainya. Kalau menurut Mas Ipin sendiri, masukannya kira-kira apalah yang mungkin apa yang dikatakan Pak Raffi ini kurang pas lah. Saya ingin begini misalkan. Dari pandangan mahasiswa itu seperti apa? Pandangan untuk kedepannya, untuk Masukan-masukan buat pendidikan. ya itu tadi, untuk mengadakan perpustakaan itu sendiri kan. Nomor satunya itu Iya. biar ada minat baca untuk adik-adik. Apa menjamin kira-kira perpus itu untuk Mas Ipin pergi ke perpus itu? Ya, Nanti kalau- nggak pergi ke sana. Nggak, apa ya, Ah. biar ada seperti kajian lah atau apa gitu kan, biar ada pembeda lah antara pendidikan antara dan tidak gitu, seperti itu. Biar ada pembeda antara yang mana yang sekolah yang tidak gitu. Ciri-cirinya harus selalu ada kajian, Ah, ya biar bisa membedakan ya. ya Oke. kayak gitu ya, mungkin seperti itu. Ya, kalau dari Mas Arman sendiri selaku pimpinan kampus, harapan besarnya untuk pendidikan dan untuk anak-anak mahasiswa khususnya, selain juga berbicara perpus yang paling urgent lah. Ya, karena saya berangkat dari asumsi perpus itu sangat penting, ya lagi-lagi perpus memang sangat penting. Selain itu, karena proyek utama pendidikan itu saya teringat itu ada tokoh dari Amerika bilang gini, John Doe, bilang bahwa tugas utama seorang pendidik itu menanamkan kepada peserta didik untuk selalu aktif untuk belajar. Artinya, ya bagaimana kembali lagi ke sana. Kalau perpus tidak ada, bagaimana untuk menciptakan suasana belajar yang harmoni kan? Dan lagi bagi peserta anak guru atau pendidik juga ditingkatkan kualitasnya. Yang kehilangan sekarang bagi pendidik itu sebagai uswah. Nah, Itu apa itu kehilangan. Ustaz? Ini contoh yang baik, yang bernilai terhadap siswanya. Dari seorang pendidiknya ya. Ya, seorang pendidik. Artinya nilai keikhlasan seorang guru mulai mengalami kemunduran, kekendoran. Padahal yang patut ditekankan seorang pendidik, kalau kita ingat ke pesannya Ki Maimun Zubair, itu ikhlas. Nah, itu keikhlasan sudah mulai kendor. Jadinya tingkatkan kualitas pendidik dengan cara tanamkan nilai keikhlasan dalam mendidik gitu. Itu ya bagi teruntuk kita pemuda atau mahasiswa, ya jangan lupa 3M, pesan dari apa 3M itu membaca, menulis, dan musyawarah atau diskusi, karena itu fundamen penting bagi mahasiswa khususnya, karena untuk mengetahui dunia ya harus membaca dan Harus diskusi. membaca. Jadi, mungkin cukup itu. Oke, terima kasih untuk semua pemateri pada siang hari ini karena sudah waktunya mulai masuk sholat asar, dan ini sangat bagus sekali diperhatikan untuk para pendidik biar tidak selalu menyalahkan mahasiswanya atau menyalahkan siswanya. Nah, ini ternyata ada PR, sama-sama PR, gurunya juga harus punya PR, siswanya juga sama-sama punya PR. Jadi tidak saling salah menyalahkan karena kita sama-sama punya pekerjaannya masing-masing. Sekian dari kita semua.
Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.